Suatu ketika di kerajaan Majapahit sedang dilanda wabah penyakit gatal seperti kudis. Untuk mengobati wabah gatal tersebut, senopati kerajaan segera mengutus salah satu tabib yang bernama Syekh Abu Bakar yang menyamar dengan mengganti nama Joko Lelono. Joko Lelono bersama istrinya bernama Dewi Fatimah dan 5 pengawal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan segera berangkat mengikuti kata hati dan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, Joko Lelono bersama istri dan pasukan merasa lelah dan akhirnya tertidur di suatu tempat. Dalam tidurnya, Joko Lelono bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam dan mendapat wangsit atau pesan bahwa obat yang dicari untuk menyembuhkan wabah gatal tersebut terletak di suatu tempat yang jauh, yaitu dusun kerajaan. Setelah mendapatkan wangsit, Joko Lelono melanjutkan perjalanannya. Selama kurang lebih 101 hari, Joko Lelono dan pasukannya sampai di dusun kerajaan, kemudian berteduh di bawah pohon asam. Setelah beberapa saat, Joko Lelono dihampiri warga. Warga tersebut menanyakan tujuan Joko Lelono datang ke dusun kerajaan. Joko Lelono menjawab pertanyaan warga. Saya datang ke sini diutus oleh senopati untuk mencari obat dengan ciri-ciri berwarna kuning dan jika dipegang warnanya tidak akan pudar. Kemudian daunnya lurus. Setelah berbincang-bincang, Joko Lelono melanjutkan mencari obat yang dicari. Akhirnya Joko Lelono menemukan obat yang dicari, yaitu pohon kunir lanang kembar atau kunyit laki-laki yang kembar yang dipisahkan oleh sungai. Sebelum mengambil obat tersebut, beliau melakukan tirakat puasa dan bertapa di bawah pohon kunyit tersebut. Setelah melakukan pertapaan, Joko Lelono mengambil obat tersebut dan meraciknya yang kemudian dibawa ke kerajaan Majapahit. Kemudian malam harinya pohon kunyit tersebut ditebang. Setelah itu, malam harinya pohon kunyit tersebut ditebang oleh warga karena merasa terganggu. Setelah memberikan obat yang diracik, Joko Lelono kembali ke dusun kerajaan dan menetap di sana dengan mendirikan gubuk atau Setelah memberikan obat yang telah diracik, Joko Lelono dan pasukannya kembali ke dusun kerajaan dan menetap di sana dengan mendirikan gubuk untuk tempat tinggalnya. Setelah bertempat tinggal di dusun kerajaan, banyak masyarakat yang datang di dusun kerajaan untuk menimba ilmu pada Joko Lelono. Suatu ketika masyarakat mengadakan musyawarah untuk membagi wilayah, dan akhirnya Joko Lelono dipercaya untuk mengatur tatanan desa. Dari musyawarah tersebut akhirnya menghasilkan 8 poin, yaitu pembagian 7 dusun, yaitu dusun Kunir Lor, dusun Kunir Kidul, dusun Bandung Kidul, dusun Bandung Lor, dusun Cangkring, dusun Peluk, dusun Kepitu, dan semua dusun dibatasi oleh sungai Sidowayah, yang berarti dan setiap dusun dibatasi oleh sungai Sidowayah, yang berarti setiap warga harus saling mengasihi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penamaan desa Kunir karena telah ditemukannya obat yang diberi nama kunir lanang atau dalam bahasa Indonesia berarti kunyit laki-laki. Dari tahun ke tahun, desa Kunir berkembang dengan pesat. Banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Misalkan setiap dusun terdapat masjid-masjid yang megah, terdapat kantor kepala desa, tempat praktik bidan, fasilitas pendidikan yang terdiri dari PAUD,
Taudotul Atfal, 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, dan juga pondok pesantren. Desa Kunir juga memfasilitasi warganya dengan gor, 2 lapangan voli, dan tempat wisata yaitu Taman Bawang.